Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Forecast Formadiki Podcast. Hari ini merupakan podcast episode pertama pada periode 2024-2025. Saya, Siska Alicia, sebagai host yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai episode pertama. Nah, pada hari ini kita akan bincang pengalaman bareng Ketua Formadisi Unsika periode 2022-2023. Nah, di samping saya sudah ada bintang tamu yang luar biasa, yaitu Kang Firmansyah Nurhayandi. Halo Kang. Halo, Boleh disapa dulu ke kamera? halo teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri lebih lanjut dulu, Kang. Ya mungkin ada yang belum tahu ya, kenalkan nama Akang Firmansyah Nurhayandi. Saat ini Akang duduk sebagai mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, gimana sih kabarnya Akang hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, tentu sehat ya, luar biasa. Oke, kita mari masuk ke pembahasan berikutnya. Apa sih yang membuat Akang tertarik untuk bergabung dan aktif di Formadikip ini? Sebetulnya yang dibuat tertarik itu ketika Akang baru pertama kali masuk ya ke Unsika, aku tuh ingin mengembangkan yang sebelumnya Akang tidak punya gitu di dalam diri Akang sendiri. Kebetulan kan waktu itu kan tertarik terhadap YouTube Formadikip ya. YouTube Formadikip ini tuh subscribernya banyak, tapi gak ada isinya. Masih sedikit gitu isinya. Nah, aku tuh tertantang gitu. Saya ini bisa nih masuk ke Formadikip sebagai pengurus, terus bisa ngembangin YouTube-nya Formadikip, bikin konten-konten yang sekiranya bisa mengedukasi dan juga bermanfaat buat yang lainnya. Akhirnya pas ada open recruitment sebagai pengurus Formadikip, akan tuh ikutlah daftar sebagai media kreatif. Di situ akan masuk, alhamdulillah kepilih sebagai anggota media kreatif. Di situ akan buat konten-konten kayak waktu itu namanya Formadikip Bercerita, terus Formadikip Bertanya. Di situ ya kan ngerasa itu banyak ngasih pengetahuan barulah kepada para pendengar, para penonton yang melihat YouTube-nya Formadikip. Terutama kan buat maba-maba ya yang apa persyaratan mereka buat masuk ke grup efek kuliah kan salah satunya untuk subscribe YouTube Formadikip. Nah itu juga ketika mereka subscribe, mereka kan biasanya scroll gitu. Kalau misalnya ada konten yang menarik, ya dapat ditonton, terus juga bisa memberikan edukasi buat mereka gitu. Itu pertama kali ketika akan tarik terhadap Formadikip ini. Oke, keren banget ya alasannya. Oke, yang kedua ini apa sih tantangan terbesar Akang saat menjabat sebagai Ketua Formadikip? Tantangan terbesar kalau dari dalam sih sebenarnya dari diri akan sendiri ya. Karena kan kita juga sebagai manusia ya pasti ngerasa males juga sama rutinitas yang gitu lagi. Terus juga kan kalau misalnya melihat temen yang males-malesan, kadang kan kita kebawa buat males. Tapi kan itu tidak bisa jadi alasan ya buat kita males-malesan ataupun kita ya sekedar ikut aja gitu. Kita kan ikut ke Formadikip, ke organisasi ya kita harus tanggung jawab ya, nggak hanya di Formadikip aja, di segala organisasi maupun kepanitiaan kita tetap harus bertanggung jawab. Jadi itu salah satunya adalah tantangan terbesar dalam diri kita. Bagaimana cara kita menghadapi teman kita ataupun rekan kita di organisasi yang males-malesan. Itu salah satu tantangan selama kepengurusan kemarin. Terus juga tantangan dari luar mungkin ya, sepengalaman Akang kemarin jadi ketua umum, ada beberapa hal yang di luar rencana gitu ya, yang harusnya ini bisa terselenggara dengan baik, tapi karena kurangnya koordinasi terhadap pihak luar, akhirnya harus diubah lah plannya, harus ada pendekatan lebih lagi. Itu sih yang menjadi tantangan kemarin sama Akang menjabat. Lumayan juga ya tantangannya, Kang. Oke, selanjutnya prestasi atau pencapaian apa yang paling membanggakan saat kepemimpinan Akang? Ya kalau bilang prestasi banyak ya, salah satunya yang paling akan berkesan gitu ya adalah ketika kalau kita ngomongin program kerja,
semuanya berprestasi, merupakan pencapaian yang prestasi. Tapi ada satu program kerja yang buat Akang, wah ini apa keren gitu ya, pesan gitu ya. Salah satunya adalah Simapari. Iya, bukan yang lainnya tidak berkesan ya, tapi ini yang lebih berkesan karena Akang tuh tidak berekspektasi bahwa Simapari ini tuh akan didatangi oleh banyak sekolah gitu. Kemarin kan banyak ya di program kerja Simapari ini. Kamu ikut gak jadi pantel? Aku sendiri enggak ikut sih kan. Kemarin itu banyak hal-hal yang di luar ekspektasi sih. Itu salah satunya Simapari itu pencapaian. Terus kalau misalnya berbicara di luar proker, pencapaian yang mungkin bisa akan banggakan adalah ada salah satu hal yang baru gitu di format GP ini. Iya. Hal yang baru itu adalah um, SC kepanitiaan. Oh, SC kepanitiaan. Ya, SC kepanitiaan kan mungkin di Hima ataupun di BEM Fakultas mungkin ada ya. Cuma kan untuk format GP ini ada hal baru. Sebelumnya tidak ada. Kenapa sih ada SC kepanitiaan ini? Karena sebetulnya aku ingin mengurangi porsi buat pengurus agar mereka tuh tidak terlalu capek gitu terhadap beban kerja yang ada di format ini. Jadi mereka tuh bisa fokus terhadap program kerja, hanya mengawasi gitu, hanya sebatas mengawasi, dan eksekusinya itu bisa dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Karena sebelumnya belum ada ya, dan alhamdulillah kemarin bisa diselenggarakan untuk SC kepanitiaan ini. Ya mungkin masih banyak kekurangan-kurangan ya. Ya tahu kalau kata aplikasi mungkin ngebug gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa diselesaikan atau dikembangkan lagi oleh kepanitiaan urusan selanjutnya. Terus juga selain itu ada ini yang dalam pencapaian yang patut dibanggakan juga memanfaatkan inventaris yang Permadiki punya. Sebelumnya emang sudah ada gitu ya di SOP, cuman akan ngerasa kurang gitu untuk disosialisasikan kembali ataupun dipromosikan gitu sih. Akhirnya akan berinisiatif dengan SC dengan media kreatif juga untuk membuat sebuah langkah baru gitu untuk didata, kemudian dipromosikan, dibuat pamflet, dan kemudian itu upload di Instagram. Akhirnya alhamdulillahnya itu banyak tuh yang yang minat-minat kayak misal fokus, terus juga sound system, kamera itu kan lumayan buat masukin. Iya, buat masukan orang dikit juga. Itu mungkin capaian. Banyak nih. Untuk selanjutnya, bagaimana sih pengalaman Akang sendiri nih di Permadikip untuk membentuk Akang secara pribadi maupun profesional? Akang merasa dibentuk itu karena karena terbentuk lah. Kan ada istilahnya kayak gitu kan ya. Nah, setiap permasalahan yang Akang hadapi itu membuat Akang berpikir kembali gitu, berpikir lebih matang kembali, dan akhirnya itu menjadi sebuah pelajaran yang bisa menjadikan Akang lebih baik lagi ke depannya. Kayak misalnya kemarin dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang Akang harus menyelesaikannya dengan cepat, dengan kepala dingin, dan itu kepake sih buat Akang buat ke depannya. Apalagi kalau misalnya untuk public speaking ya, karena sebagai ketua umum kan mau nggak mau harus sambutan terus. Itu juga kan melatih public speaking untuk berani berbicara di depan umum dan gitu. Jadi sebagai ketua Permadikip ini kita bisa melatih public speaking dari kepemimpinan kita ya. Oke. Apakah ada ikan keterampilan atau pelajaran khusus yang akan bawa di dunia perkuliahan ini atau kehidupan setelah menjabat sebagai ketua Permadikip? Yang akan dapatkan diterapkan di perkuliahan mungkin ya. Iya. Ya, ada tadi salah satunya adalah public speaking tadi. Akang tuh ya mungkin Akang masih belum sempurna ya, tapi Akang merasa gitu setelah Akang menjabat kemarin jadi ketua umum, Akang lebih berani lagi untuk berbicara di depan umum, lebih pede lagi, lebih ya walaupun masih banyak salahnya dan harus dilatih lagi, tapi itu yang paling Akang rasakan sih. Selain untuk decision making juga kan itu sebagai ketua umum kan itu untuk harus sampai decision making yang bagus ya, yang tepat lah. Itu sih yang Akang rasakan.
Jadi benar-benar sangat berguna banget ya Kang ya Iya, pengalaman ini tuh. Kalau untuk kegiatan atau proyek apa sih yang paling berkesan selama Akang menjabat dan dampak kegiatan tersebut tuh terhadap mahasiswa KIP kuliah? Dampaknya ya salah satunya tadi ya, seperti yang Akang katakan sama Farid, kenapa Akang ini berkesan, karena seperti kita ketahui KIP kuliah ini tuh belum semuanya diketahui gitu oleh siswa-siswi SMA sederajat. Iya, Masih banyak apa sih KIP kuliah itu, masih pasti betul. bertanya-tanya gitu. Dia masih belum ada yang tahu, apalagi sih untuk sekolah-sekolahan yang jauh dari pusat keramaian kota gitu ya. Mereka kadang setelah lulus SMA, ya udah kerja aja gitu ya. Ini belum tahu nih apa beasiswa KIP. Iya, apa itu beasiswa KIS, karena ya permasalahan utamanya di ekonomi kan. Dengan adanya seminar Simafari kemarin itu, ya akan merasa sedikit banyaknya membantu gitu untuk mensosialisasikan bahwa ada loh kuliah gratis dari pemerintah. Tinggal kita nggak mau atau enggak mengusahakannya. Tergantung kitanya aja ya. Iya, Ya. itu sih yang berkesan buat Akan. Jadi nih dari Akang Firman ini yang paling berkesan itu Simapari guys, karena itu sangat berguna bagi kita semuanya untuk mengetahui info-info tentang mahasiswa KIP kuliah. Oke, selanjutnya nih, menurut Akang apa sih peran penting dari Formadikip bagi mahasiswa Unsika? Em, Kalau bagi Alsan, Komandan itu adalah rumah. Kenapa rumah? Karena deformasi thinking itu adalah tempat kita melatih apa yang belum kita punya. Kita dengan ikut pengurusan, kita bisa mengukur sejauh mana diri kita bisa ikut ke organisasi, kita bisa mengukur apa yang belum kita punya dan apa yang mesti kita tingkatkan lagi. Jadi buat teman-teman anggota Forwadikip yang masih bingung untuk ikut organisasi, ya kalian harap kalian ikutlah organisasi minimal seminimal mungkin di kepanitiaan Forwadikip, karena kalian sebagai mahasiswa penerima KMP juga ya harus ikut aktif mensukseskan acara-acara yang ada di Formadikip. Oke, selanjutnya nih bagaimana sih Akang melihat peran alumni dan dalam mendukung dan mengembangkan organisasi Formadikip ini? Ya tentunya peran alumni itu sangat sangat banyak banget ya, tidak bisa dilepaskan dari alumni juga, terutama founder-founder yang mendirikan Formadikip. Terima kasih atas dari semuanya yang sudah ikut mendirikan Formadikip, karena alumni ya, terutama founder-founder, meskipun mereka sudah jauh lulusnya, tapi mereka tuh tetap tetap tidak melepaskan Formadikip seperti itu aja gitu. Mereka tuh masih peduli terhadap Formadikip, masih memberikan masukan-masukan. Tujuannya kan ya untuk kemajuan Formadikip agar lebih baik lagi ke depannya. Itu sih peran dari alumni terhadap Formadikip. Jadi masih kayak dia masih tanggung jawab juga ke Formadikip ya? Iya, masih ada tanggung jawab. Lalu apa sih harapan Akang untuk perkembangan Formadikip Unsika ke depannya nih Kang? Harapan aku kan pastinya harapannya yang baik-baik ya. Harapannya yang baik-baik untuk Formadikip bisa menyediakan wadah untuk para anggotanya berkembang, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Dan akan berharap untuk anggota-anggota Formadikip bisa lebih berprestasi lagi, baik di dalam maupun di luar, ikuti kegiatan-kegiatan yang ada, tidak hanya sekedar kuliah aja gitu ya. Dan juga bisa menjaga nama baik Formadikip, terutama buat penerima KP kuliah kan, karena saat ini dia lagi booming gitu ya, lagi diomongin. Saran lah. Iya, bisa menjaga diri lagi lah, lebih bijak lagi juga dalam menggunakan uangnya. Itu sih harapannya buat anggota-anggota Formadikip, kalau Formadikip khususnya. Nah, terakhir nih Kang, apakah ada pesan tersendiri dari Akang untuk para pendengar setia Formadikip Podcast ini? Ya pesan Akang buat para pendengar di luar sana ya, karena sebentar lagi mau UAS, Akang mau ngucapin semangat dan jangan males-malesan buat mempersiapkan UAS ya, karena ini juga kan salah satu tugas kita, tugas wajib sebagai mahasiswa untuk memperoleh nilai yang bagus kan, sebagai penerima KP kuliah. Iya, ada standarnya. Iya, ada standarnya yang harus kita penuhi ya. Jadi ya kita harus sungguh-sungguh, harus serius untuk mempersiapkan UAS. Itu yang pertama. Iya.
Terus yang kedua, untuk para pendengar di luar sana yang setelah UAS itu bingung mau ngapain, mungkin bisa dipertimbangin deh untuk ikut kepanitiaan ataupun untuk jadi peserta di program kerja Permadisip. Karena program kita tuh banyak banget loh guys. Di bulan Juni ini ada salah satunya itu Formadikip Mengabdi. Oh iya, untuk Formadikip Mengabdi ini Akang sebelumnya itu pernah ikut atau enggak sih kan? Ya kan pernah ikut di Asan tuh ikut berarti 2 kali ya. Yang pertama kan di tahun 2022 itu pertama kali ada Formadikip Mengabdi itu seru banget sih Formadikip Mengabdi. Kalau boleh tahu tuh kira-kira tuh di mana gitu, desa apa? Yang pertama itu di desanya tuh kecamatannya Banyusari. Ini juga Formadikip Mengabdi tidak hanya buat kalian-kalian yang dari fakultas keguruan, tapi juga bisa dari fakultas lain yang memiliki minat lebih untuk bidang pendidikan gitu, untuk praktik langsung bagaimana cara menjadi seorang guru, bagaimana menghadapi anak-anak yang itu nggak bisa diatur kadang, menguras emosi, karena anak orang ya nggak boleh kita banting kan. Nanti Wah, berarti itu sangat seru gitu ya. seru banget. Sih. Ya untuk yang lainnya itu kira-kira Akang pernah ikut proker apa aja sih? Selain yang mengabdi. Selain mengabdi, akan pernah ikut proker yang akademik itu karya tulis ilmiah. Freelance. Akan pernah ikut di periode sebelumnya ketika akan masih jadi pengurus. Aku juga pernah jadi pancelnya juga. Ini buat HPI juga kan sangat bermanfaat ya buat kita ya. Iya. Karena kan manusia lagi mahasiswa, misalkan mahasiswa itu tidak lepas dari yang namanya makalah, laporan, Tuh. dan segala jenisnya lah seperti itu. Itu jadi kan melatih bagaimana kita bisa menulis dengan baik dan benar menggunakan EYD atau Sesuai. yang sesuai. Itu kan nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di karya tulis ilmiah ini. Lumayan juga ya Kang ya buat belajar-belajar nyusun skripsi lah ya. Itu buat persiapan skripsi. Paling yang buat mahasiswa yang masih semester Bawa menengah ke bawah yang belum semester tua atas banget lah, bisa ikutan PKM PKM apa Kang kalau boleh tahu? terus mahasiswa. Oh iya. Nah sebelumnya kan harus disiapkan dulu ya Iya, agar kita bisa ikut PKM dan kepilih. Nah ini salah satu bentuknya itu adalah karya tulis ilmiah ini bisa untuk kita persiapkan untuk PKM nanti. Ya, gue merasa seperti itu sih. Itu sangat-sangat harus dipersiapkan lah ya. Dan juga event yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya. Nah oke. Nampaknya kita udah di penghujung akhir acara. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih karena akan telah datang di podcast kami. Jadi sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya Siska Alicia sebagai host pada podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.